Dengan baik, Raden Kosim menikmati pemandangan laut di atas perahu. Tiba-tiba datanglah 3 perampok. Hahaha, ada orang nekat yang berani berlayar sendirian. Ini mangsa bagi kita. Hei, serahkan semua harta milikmu, baru kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Maaf Kisanak, aku tidak punya apa-apa. Dan laut ini tidak pernah milik siapa-siapa. Jangan bertele-tele, ini daerah kekuasaanku. Laut ini punyaku, serahkan semua hartamu. Aku sudah bilang, aku tidak punya apa-apa. Hei, jangan sampai aku paksa. Astagfirullahaladzim. Hei, ayo serang! Para perampok itu menawarkan Raden Kosim yang terjatuh ke laut dan perahu Raden Kosim pun dibakar oleh perampok itu. Lalu Raden Kosim pun hanyut dan terdampar di Pulau Banjar. Hei, lihat, ada orang terdampar. Ayo kita samperin orang terdampar itu. Waduh, gawat nih. Biasanya kalau ada orang terdampar, berarti akan membuat sial di kampung kita. Sepertinya ada orang terdampar itu. Ya Allah, ayo kita samperin. Padahal ikan di sini sedang susah ditambah oleh orang sial ini. Bikin susah kita saja. Mana nih? Kita tolong jangan. Tidak. Ada buntelan apa ini? Benda apa lagi itu? Sebaiknya kita buang saja itu ke laut. Tunggu. Masya Allah, orang ini adalah seorang ulama. Kita harus segera menolongnya. Tidak sudi laut saja menolak orang ini, dan laut adalah sahabat kita. Tunggu, bila kalian tidak ingin menolongnya, biar kami yang menolongnya. Dasar kau orang tua keras kepala. Jika ada yang terjadi apa-apa pada kampung kita, kalian berdua harus yang bertanggung jawab. Sudah, kita tinggalkan saja dia. Pada saat itu, Mbah Mayang dan Mbah Bajai membawa Raden Kosim itu ke rumahnya. Di mana aku? Syukurlah Tuhan sudah siuman. Maaf, siapa kalian? Orang-orang sini menyebut Mbah Bajai dan istri saya Mbah Mayang Madu. Kami senang lihat Tuhan sudah sadar. Tuan, kalau boleh tahu siapa Tuan sebenarnya? Namaku Raden Kosim. Aku putra Sunan Ampel. Kami senang sekali bisa berkenalan dengan Tuan. Dari awal kami sudah yakin kalau Raden adalah seorang ulama. Tuhan, kami juga muslim Raden ya. Meskipun kebanyakan orang di sini masih percaya dengan takhayul. Alhamdulillah, akhirnya aku dipertemukan oleh saudara seiman. Di suatu saat, anak Mbah Mayang yang bernama Imas sedang mencuci baju di sungai. Lalu ada Indradanu yang sedang memantaunya dari jauh, dan Imas Muni pun segera cepat pergi dari tempat itu. Imas, dengarkan masmu ini. Kau bukan Masku Indra, lebih baik kau cari gadis lain. Oh Imas Muni, hanya kamu cinta sejatiku. Akan kuserahkan semua hartaku untukmu. Perahu, sawah, kerbau, kambing, semuanya hanya untukmu. Aku tidak sudi menerima itu semua. Baiklah kalau gitu, aku tidak ada pilihan. Ayo ikut denganku. Lepaskan aku, Indradanu. Lalu Raden Kosim pun datang untuk menolong Imas Kemuning dan bertarung dengan Indradanu. Hei, Kisanak, lepaskan. Sial, kau tidak usah ikut campur. Indradanu bertarung dengan Raden Kosim. Lalu Indradanu kalah dan kabur meninggalkan Raden Kosim. Di saat Raden Kosim ingin menghampiri Imas, Imas pun langsung pergi ke rumah dengan ketakutan dan meninggalkan Raden Kosim. Kibicu. Hahaha. Hai anak muda, apa perlu malam-malam datang bertamu ke tempatku? Ku butuh bantuanmu, Ki. Hahaha, biar ku tebak. Kamu ingin membuat seorang gadis tergila-gila kepadamu. Benar, Ki. Benar sekali, Ki. Hahaha, biar ku tebak lagi. Gadis itu bernama Imas Kemuning. Itu soal gampang. Wah, benar kata orang-orang. Kita hebat dan sakti. Aku menambahkan cinta Imas Kemuning dan aku juga menginginkan dia. Keesokan harinya, setelah beliau sadar, beliau memutuskan untuk pergi keluar untuk berkeliling antar kampung. Dan di suatu saat, beliau terhenti di pesisir pantai tempat para nelayan dan pembeli membicarakan seekor ikan hasil tangkapannya. Ikan apa ini? Sepertinya dagingnya empuk dan gemuk. Wah, seumur-umur aku jadi nelayan,
baru melatihkan seperti ini di sini. Kalau mau beli, silakan beli. Baik Kisana. Ada orang membahas jalan tadi sudah terdampar. Maaf Kisana, ikan itu ada racunnya, jadi sebaiknya jangan makan. Kalian, tahu apa kau soal ikan? Pergi, ayo pergi. Pergi dari sini. Saya tidak mau nasib saya buruk melihatmu. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raden Qasim pun meninggalkan pesisir pantai, lalu menyusuri daerah pekarangan. Tak lama kemudian datanglah seorang pembeli ikan tadi memohon bantuan kepadanya. Tuan, tunggu. Ada apa Kisana? Tadi Tuan bilang ikan itu beracun. Iya, aku tahu itu dari para pelaut di daerahku. Tolong Tuan, orang yang membeli dan memakannya sekarang terserang gatal-gatal dan tersedot hampir tidak bisa bernapas. Tolong Tuan. Astagfirullahaladzim. Bawa aku menemuinya. Baik Tuan, mari kita pergi. Setelah beberapa lama berjalan, Di sana Tuan. Astagfirullahaladzim. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar. Raden Qasim pun mencari tumbuhan herbal sebagai penawar. Setelah menemukannya, Raden Qasim pun membacakan doa pada tumbuhan tersebut. Maaf Kisanak. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Kisanak bisa disembuhkan. Apakah ramuan tadi bisa menyembuhkannya Tuan? Insya Allah. Para pelaut di daerahku pernah mengajariku tentang ramuan ini. Aku tak percaya. Ini akal-akalanmu. Orang ini hampir mati. Sudah jelas kau membawa sial kampung kami. Ya betul. Terima kasih Tuan yang telah menyelamatkan nyawaku. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa Kisanak. Tipu daya. Kita tertipu. Tenang, sabar. Begitulah cara Raden Qasim dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam secara perlahan dengan bantuan-bantuan sederhananya. Maafkan orang-orang tadi Tuan. Mereka memang tidak tahu berterima kasih. Sekarang saya tahu kalau Tuan itu bukan pembawa sial. Terutama saya Tuan, saya sangat berterima kasih kepada Tuan. Kalau boleh tahu siapa nama Tuan? Namaku Raden Qasim. Memang sulit membuka mata hati orang yang sudah lama tertutup. Sebaiknya istirahat supaya cepat sembuh dari racun ikan itu. Sekali lagi terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebaikan yang dilakukan oleh Raden Qasim selama beberapa bulan ini menarik perhatian cucu dari Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar, yakni Tias Kemuni. Namun kebaikan Raden Qasim membuat Indrahanu merasa cemburu. Ia merasa benci kepada Raden Qasim sebab beliau telah mengalihkan pandangan Tias Kemuni pada dirinya. Alih-alih bersaing secara sehat, Indrahanu malah pergi kepada Ki Pecu untuk meminta jampi-jampi. Jampi-jampi ini ia arahkan kepada Tias Kemuni agar mencintainya bahkan menikahinya. Alhasil Tias Kemuning terpincut dan menghilang ke tempat Indrahanu dan Ki Pecu berada. Dukun dan Indradanu sedang menyiapkan ritual pernikahan dan persembahan kepada Sang Hyang Tayang. Seketika di tengah ritual datanglah Raden Qasim beserta Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Apa urusanmu denganku? Mengganggu persembahanku dengan Sang Hyang Tayang? Aku, Raden Qasim. Aku tidak akan membiarkan kau mencelakai gadis ini. Pertarungan pun tak bisa dielakkan. Raden Qasim bertarung melawan Ki Pecu dengan ilmu bela diri dan sihir. Pertarungan sengit itu pun dimenangkan oleh Raden Qasim. Tias Kemuning pun berhasil diselamatkan, akan tetapi kondisinya belum siuman. Lama sih terlalap pingsan dalam dekapan Mbah Mayang. Raden Qasim pun membacakan doa untuk membantu menyadarkannya. Nih, Dok. Enggak, Raden. Alhamdulillah, Dok, kamu sudah sadar. Ada apa denganku, Mbak?
Kamu terkena guna-guna. Untung ada Raden Kasih yang menolongmu. Terima kasih Raden, saya begitu banyak utang budi terhadap Raden. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua berkat tolongannya. Setelah beberapa bulan, di kampung Jelak, Banjarwati, Raden Kosim diterima baik oleh sebagian warganya. Akan tetapi, di sisi lain, masih ada juga yang membencinya karena masih menganggapnya sebagai pembawa sial. Namun, beliau tak pernah menyerah dan berputus asa. Beliau tetap menyebarkan agama Islam lewat tausiah di pondok kecil dan juga dengan cara membaur dengan warga sekitar, seperti menolong orang yang dalam kesusahan, butuh bantuan dan sebagainya. Beliau menyebarkan ajaran Islam lewat kebiasaan yang beliau contohkan kepada warga kampung Jelak setiap saat. Berkat kegigihan dan kesabarannya, ajaran-ajaran Islam dapat disebar luaskan ke seluruh Nusantara.